Selamat sore, kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ini pertemuan ke-12, secara materi pertemuan ke-12. Minggu depan kita akan ada pre-UAS dan kemudian kita masuk ke minggu UAS. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang meningkatkan proses pengambilan keputusan. Kemarin kita sudah bahas bermacam-macam hal tentang bagaimana mencapai keunggulan operasional, kemudian e-commerce itu sendiri apa, kemudian kita juga belajar bagaimana mengelola pengetahuan atau knowledge. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimana bisa meningkatkan proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi-informasi yang sudah kita pelajari di bab-bab yang sebelumnya atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, biasanya kalau kita berbicara pengambilan keputusan itu kita berbicara pada tataran manajemen. Jadi biasanya pengambilan keputusan itu terbatas pada manajemen. Nah, beberapa karyawan yang level bawah atau karyawan biasa itu mereka memang punya tanggung jawab dan mungkin dimungkinkan mereka bisa mengambil beberapa pengambilan keputusan kecil. Jadi walaupun kita berbicara karyawan level bawah, mereka juga dimungkinkan untuk pengambilan keputusan. Misalnya kalau kita berbicara security juga bisa melakukan pengambilan keputusan sendiri berdasarkan dari SOP yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita berbicara hierarki, karyawan level bawah pasti dihadapkan pada pengambilan keputusan sendiri, tapi berdasarkan SOP tersendiri. Dan berbeda dengan kita berbicara top management atau senior management. Senior manager dimungkinkan pengambilan keputusan yang tidak didasari oleh SOP. Jadi lebih fleksibilitasnya lebih tinggi. Jadi kalau kita berbicara hierarki ya di situ. Nah, sistem informasi, kalau kita di sini sistem informasi manajemen itu akan membuat informasi itu menjadi dasar atau menjadi salah satu sumber yang tersedia bagi para karyawan di tingkat manapun untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, itu yang akan kita pelajari sampai ke belakang. Jadi, apakah nanti pengambilan keputusannya bisa jadi lebih baik berdasarkan sistem informasi atau sama aja sebelum menggunakan sistem informasi? Nah, itu akan kita bahas satu-satu. Jadi kalau kita berbicara tentang hubungan antara sistem informasi dan pengambilan keputusan, kemudian akan muncul pertanyaan, apakah sistem informasi ini akan memberikan impact atau dampak terhadap pengambilan keputusan seseorang dalam bekerja? Kalau kita berbicara hierarki perusahaan, mulai dari senior manager, kemudian middle manager, dan misalnya supervisor atau karyawan tingkat bawah, mereka akan selalu dihadapkan oleh pengambilan keputusan. Misalnya di level senior manager misalnya, apakah perusahaan harus masuk ke pasar yang baru atau apakah perusahaan harus mengembangkan pabrik baru, membuat pabrik baru, atau kemudian kalau kita berbicara middle manager misalnya, kira-kira dalam 6 bulan ini apakah produk kita itu laku atau tidak. Nah, itu kan keputusan-keputusan yang harus diambil oleh middle manager. Kemudian kalau di level supervisor, apakah misalnya konsumen dengan konsumen A, B, C, D ini dibolehkan mengambil kredit baru. Itu adalah keputusan-keputusan yang harus diambil oleh beberapa tingkatan yang ada dalam manajerial. Nah, itu jadi penting ketika sistem informasi itu terlibat di dalamnya. Apakah nilai bisnis pengambilan keputusan itu menjadi lebih baik dari situ? Nah, kalau kita berbicara secara tanggung jawab, secara responsibilitas, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh senior manager, kemudian middle manager, kemudian supervisor atau karyawan tingkat bawah itu berbeda secara kuantitas. Kita berbicara senior manager, kuantitas pengambilan keputusan itu lebih sedikit, tapi impact-nya lebih besar. Jadi berbanding terbalik antara jabatan dan juga kuantitas pengambilan keputusan. Semakin turun ke bawah, maka kuantitas pengambilan keputusan akan semakin besar. Maka di sini disampaikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer tingkat bawah atau low management atau low manager atau karyawan biasa atau supervisor itu
kuantitasnya beratus-ratus kali lebih banyak daripada senior manager. Maka kalau kita bandingkan, walaupun misalnya low manager atau karyawan tingkat bawah itu keputusannya cuman kecil dampaknya, tapi karena kuantitasnya banyak itu bisa meningkatkan atau menambah atau menjadi bertambah nilai-nilai tahunan untuk besar untuk sebuah bisnis. Jadi kalau dibandingkan walaupun kecil-kecil keputusan yang diambil, tapi ketika digabungkan itu menjadi keputusan yang besar yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, terkait dengan tipe-tipe keputusan, ada 3 jenis keputusan. Yang pertama unstruktur, kemudian terstruktur, dan semi-struktur. Keputusan tidak terstruktur atau unstruktur ini merupakan keputusan yang perlu pertimbangan, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan permasalahan. Maka unstruktur ini lebih tepat untuk manajerial tipe senior manager. Jadi top management ini setiap kali menghasilkan keputusan pasti sifatnya unstruktur. Jadi perlu pertimbangan khusus, perlu evaluasi khusus, dan harus punya banyak informasi, banyak wawasan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian misalnya kalau dicontohkan adalah apakah perusahaan bisa masuk atau keluar dari pasar yang sudah ada, yaitu struktur misalnya. Kemudian yang kedua, tipe struktur adalah sifatnya berulang dan rutin. Ini melibatkan prosedur yang jelas dalam penanganannya sehingga tidak diperlakukan seperti masalah baru. Jadi ini masalah yang sifatnya sudah ada sebelumnya, jadi bisa direplikasi pemecahan masalahnya. Nah, yang tipe struktur ini adalah untuk manajemen operasional atau low management atau karyawan tingkat bawah. Nah, dan yang ketiga adalah semi struktur. Nah, ini sebagian masalah yang mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Jadi ini adalah model secara umum sudah pernah terjadi, tapi kadang-kadang keputusan yang perlu diambil itu perlu pertimbangan khusus. Jadi tidak selalu keputusan yang diambil di semi struktur ini sudah ada di SOP. Kadang-kadang perlu penanganan khusus, maka disebut semi struktur karena tidak selalu ada di SOP. Nah, itu yang membedakan. Unstruktur itu untuk top management atau senior manager, struktur untuk manajemen operasional atau karyawan tingkat bawah, dan semi struktur ini khusus untuk middle management atau manajemen tingkat menengah. Ini lanjutan dari yang sebelumnya, slide sebelumnya, di mana senior manager itu membuat banyak keputusan yang tidak struktur. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak terstruktur atau unstructured itu fokusnya ke senior manager atau top management. Karena banyak keputusan tidak terstruktur yang harus diputuskan oleh senior manager. Misalnya tadi, haruskah kita memasuki pasar baru atau keluar dari pasar baru, kemudian kemungkinan menyetujui anggaran modal atau memutuskan tujuan-tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, itu butuh evaluasi, butuh wawasan yang lebih daripada sekedar keputusan-keputusan yang sifatnya SOP-an. Nah, kemudian yang kedua adalah middle manager atau manajemen tingkat menengah. Dia membuat keputusan terstruktur tetapi dapat meliputi komponen tidak terstruktur. Jadi ini lebih ke arah semi struktur. Jadi bisa tersedia sesuai dengan sesuai dengan SOP, maka membuat keputusan terstruktur tetapi dapat juga meliputi komponen tidak terstruktur. Kadang-kadang terjadi masalah yang tidak ada di SOP, sehingga contohnya di sini dicontohkan mengapa laporan pemenuhan pesanan yang menunjukkan penurunan selama 6 bulan. Jadi tetap ada analisis di dalamnya, sehingga dia kadang-kadang jadi tidak selalu, kadang-kadang harus melakukan keputusan yang tidak terstruktur atau unstructured. Dan yang ketiga adalah operational manager atau karyawan tingkat bawah. Nah, yang ini adalah membuat keputusan yang lebih terstruktur. Jadi sesuai dengan SOP, sesuai dengan alur yang sudah ditentukan, sehingga tidak memerlukan evaluasi atau wawasan khusus untuk mengambil keputusan. Misalnya apakah pelanggan memenuhi kriteria untuk kredit. Ini sudah jelas, biasanya sudah ada tingkatannya. Pelanggan tipe A itu kreditnya boleh sampai sekian, pelanggan tipe B kreditnya bisa naik lebih sampai sekian, dan seterusnya. Jadi itu keputusan-keputusan yang memang sudah jelas
penanganannya. Berbeda dengan semi-structure dan unstructure ya. Kalau semi-structure itu sebagian sudah jelas penanganannya, tapi sebagian juga masih butuh analisis. Sedangkan kalau yang tidak terstruktur benar-benar membutuhkan analisis dan wawasan tertentu. Dan ini gambarannya terkait dengan kebutuhan informasi bagi kelompok pengambilan keputusan. Ada senior management, jelas tadi unstructure, kemudian middle management, semi structure, kemudian ada juga manajemen operasional yang tipe pengambilan keputusannya adalah terstruktur. Nah, ini contohnya. Dan ada 4 tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah intelijen, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah pemilihan, dan yang keempat adalah pengimplementasian atau penerapan. Nah, kita akan satu-satu bahas di sini. Yang pertama adalah intelijen, di mana ini menurut Simon tahun 1960, intelijen ini menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi dalam organisasi. Jadi mengapa masalah itu bisa terjadi, di mana tepatnya masalah itu bisa terjadi, dan kira-kira akibat apa yang akan dialami perusahaan ketika masalah itu tidak diselesaikan dengan baik. Kemudian tahap desain atau tahap perancangan, ini adalah proses pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai solusi masalah. Tadi kan di tahap intelijen sudah diidentifikasi dulu masalahnya apa, di mana, kemudian masalahnya itu sebenarnya apa atau yang terjadi. Kemudian tahap perancangan atau tahap desain ini mengidentifikasi berbagai solusi masalahnya. Jadi dalam satu masalah ada beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya, tidak hanya satu. Jadi ketika kita ada di industri, ketika ada satu masalah pasti akan ada 2 atau lebih alternatif yang harus diberikan, sehingga tidak hanya harus A gitu. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan. Dan yang ketiga, pemilihan. Jadi setelah masalahnya diidentifikasi, diketahui masalahnya apa, di mana, seberapa besar dampaknya, kemudian ditentukan alternatif solusinya, kemudian yang ketiga memilih alternatif solusi yang terbaik dari tahapan sebelumnya. Jadi misalnya di tahapan sebelumnya menemukan 2 atau 3 alternatif, maka di tahapan ketiga kita tentukan alternatif mana yang paling baik yang akan digunakan. Dan yang keempat adalah implementasi atau penerapan. Ini terkait dengan membuat alternatif solusi yang dipilih bisa diterapkan dan dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Jadi walaupun misalnya keputusannya, alternatif solusinya sudah ditetapkan, kemudian tidak hanya berhenti sampai di penerapan, tapi juga harus di monitoring apakah penerapan dari solusi tersebut tetap bisa menyelesaikan masalah sampai masanya berakhir. Itu ada 4 tahapan proses pengambilan keputusan. Nah, berikut ini adalah gambaran proses pengambilan keputusan yang dipecah menjadi 4 tahap. Yang pertama tadi ya sudah dijelaskan intelijen. Jadi masalahnya itu apa, di mana, seberapa besar dampaknya. Kemudian setelah dari tahapan intelijen masuk ke tahapan desain atau pemilihan, perancangan, bukan pemilihan tapi perancangan, desain, menemukan solution discovery, menemukan solusi, kira-kira solusi apa yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika misalnya tidak ditemukan solusinya, maka dia akan kembali lagi ke tahapan awal, tahapan intelijen. Di breakdown lagi, dibuka lagi masalahnya apa. Kalau tidak ditemukan solusinya, alternatif solusinya ya, dia akan kembali ke intelijen. Tapi kalau misalnya ditemukan alternatif solusinya, maka dia akan masuk ke tahapan ketiga. Jadi mana dari alternatif solusi yang paling mungkin diterapkan, yang paling baik solusinya. Nah, kalau ditemukan alternatifnya ada, kemudian ditemukan solusi terbaiknya, maka dia akan masuk ke tahapan implementasi. Tapi kalau belum ditemukan solusi terbaik, dia akan kembali ke tahapan kedua. Sampai ke tahapan keempat, ketika alternatif solusinya sudah ditentukan mana yang paling baik, kemudian diterapkan, diimplementasikan. Apakah solusi yang diambil tadi bekerja atau bisa menyelesaikan masalah. Kemudian ketika sudah diterapkan, apakah dari solusi yang tersebut
diterapkan tadi itu menjadikan pekerjaan jadi lebih baik. Nah, kalau tidak dia akan kembali ke tahapan ketiga. Itu adalah prosesnya seperti itu. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa sistem informasi itu memberikan impact yang cukup besar bagi perusahaan karena sistem informasi itu menyediakan informasi yang bisa digunakan oleh manajerial untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh perusahaan. Namun sistem informasi sendiri itu hanya dapat membantu dalam beberapa peran yang dimainkan oleh manajer. Tidak semua masalah yang dialami perusahaan itu bisa diselesaikan oleh sistem informasi. Manajer tetap perlu terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Maka tadi disampaikan sebelumnya bahwa tipe keputusan itu dibagi menjadi 3, terstruktur, tidak terstruktur, dan semi struktur. Nah, terkait dengan keputusan yang semi struktural pun tidak terstruktur itu butuh peran manajer di dalamnya. Dan manajer sendiri punya tanggung jawab yang besar terhadap perusahaan. Nah, kita juga perlu mengetahui dan memahami fungsi-fungsi manajer yang ada di perusahaan. Nah, ada 2 model klasik yang menjelaskan peran dan fungsi manajer. Nah, yang pertama adalah model klasik manajemen. Ini menggambarkan fungsi manajerial. Menggambarkan fungsi manajer menjadi 5 fungsi. Yang pertama adalah merencanakan, yang kedua mengatur, yang ketiga mengordinasi, yang keempat memutuskan, dan yang kelima adalah mengendalikan. Nah, pada model manajemen klasik ini, fungsi manajerial itu terlihat secara formal, tetapi tidak menunjukkan apa yang dilakukan para manajer secara terperinci saat mereka merencanakan sesuatu, atau mengatur sesuatu, atau mengordinasikan, atau memutuskan, ataupun mengendalikan pekerjaan orang lain. Nah, yang lebih baru lagi, jadi kalau model klasik itu secara fungsi mereka punya 5 fungsi, tapi pada kenyataannya, pada praktek di lapangannya tidak seformal itu, gayanya lebih casual. Maka muncul teori yang kedua, model perilaku yang lebih kontemporer atau lebih istilahnya lebih kekinian, lebih terbarukan, kontemporer. Di mana model perilaku kontemporer ini menyatakan bahwa ketika perilaku yang sebenarnya dari para manajer terlihat menjadi kurang sistematis, lebih informal, jadi tidak sesistematis yang model klasik, tidak sistematis merencanakan, mengatur, mengordinasi, memutuskan, dan mengendalikan. Jadi kurang sistematis dan lebih informal, lebih casual gitu ya. Kemudian kurang reflektif, tapi lebih reaktif. Ini tidak tergambarkan dengan jelas, tapi ketika ada permasalahan dia jadi lebih reaktif dan lebih fleksibel. Kalau kita berbicara reaktif, maka fleksibilitasnya terjaga dan kurang terorganisasi dengan baik daripada model klasik. Nah, itu yang kontemporer. Kemudian secara lebih lanjut, Henry Mintzberg itu menjelaskan atau mengemukakan perilaku manajer itu bisa diklasifikasikan ke dalam 10 peran manajerial. Dibagi dari 3 pokok, jadi peran interpersonal, kemudian peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Nah, peran interpersonal itu dibagi menjadi 3, yaitu figur, pemimpin, dan penghubung. Bahwa para manajer itu bertindak sebagai figur utama dalam organisasi, atau bisa dibilang pemimpin atau manajer itu merepresentasikan perusahaannya, baik kepada dunia luar maupun baik untuk eksternal maupun untuk internal. Nah, kemudian manajer juga bertindak sebagai pemimpin. Dia akan memberikan motivasi, nasihat, dan mendukung bawahannya sehingga stafnya bisa bekerja sesuai dengan atau timnya bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dan yang ketiga, di peran interpersonal, manajer juga bertindak sebagai penghubung. Jadi manajer bisa menjadi penghubung antar tingkatan di dalam organisasinya, misalnya dari top manajemen, middle manager, dan manajemen operasional. Kemudian yang kedua adalah peran informasional. Nah, manajer itu bertindak sebagai pusat saraf dari organisasi, atau kita sebut saja pusat kendali. Jadi dia bertindak sebagai pusat kendali dari organisasi. Dia menerima informasi terkini yang paling update, konkret, dan mendistribusikannya. Jadi dia punya peran sebagai penyebar, mendistribusikan informasi
kepada timnya yang memerlukan informasi tersebut, informasi terupdate tersebut. Dan juga manajemen adalah juru bicara dalam organisasi. Karena ketika terjadi sesuatu, maka yang akan menjadi juru bicara adalah manajernya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan peran pengambilan keputusan, di mana dalam pengambilan keputusan mereka bertindak sebagai pengusaha dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, kemudian menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi. Jadi ketika terjadi sesuatu, gangguan yang muncul, maka peran manajer untuk pengambilan keputusan menangani gangguan tersebut. Dan kemudian manajer juga harus mengalokasikan sumber daya kepada para staf yang membutuhkan dan menegosiasikan konflik ketika terjadi konflik antar divisi misalnya. Nah, itu adalah 10 peran manajerial yang disampaikan oleh Mintzberg. Kemudian ada 3 alasan utama mengapa investasi pada teknologi informasi tidak selalu memberikan hasil yang positif. Tadi kita disampaikan bahwa sistem informasi tidak selalu bisa membantu semua peran manajerial. Maka ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kualitas informasi. Karena keputusan berkualitas tinggi itu perlu informasi yang kualitas tinggi juga. Nah, apabila kualitas dari sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas ini, maka proses pengambilan keputusan akan sulit dilakukan. Jadi ketika sistem informasinya atau ketika source informasinya tidak memberikan kualitas informasi yang tinggi, maka keputusannya juga tidak akan keputusan yang dihasilkan tidak akan menghasilkan kualitas yang tinggi. Itu masalah pertama. Yang kedua adalah penyaringan manajemen. Manajer memiliki perhatian selektif dan memiliki bias yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsepsi mereka sebelumnya. Kalau kita berbicara manusia ya, personal individu, manusia itu akan percaya pada apa yang ingin dipercayainya. Nah, itu adalah problemnya. Jadi ketika manajer percaya bahwa ini nggak mungkin seperti ini, maka dia tidak akan percaya informasi apapun yang yang berseberangan dengan apa yang dia percayai. Kemudian yang ketiga adalah politik dan inersia organisasional, di mana organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menentukan. Sehingga kekuatan yang besar dalam organisasi itu menolak pengambilan keputusan untuk perubahan. Jadi ketika misalnya ada sebuah perubahan yang sangat besar, maka biasanya organisasi itu menolak untuk menerima perubahan tersebut. Itu tergambar ketika misalnya muncul era digitalisasi. Bahkan sampai sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang enggan menggunakan paperless. Ada banyak orang-orang yang nggak mau untuk membaca dokumen digital. Mereka lebih nyaman dengan dokumen fisik. Nah, itu adalah bentuk dari penolakan. Seperti itu contohnya. Kemudian masalah selanjutnya adalah terkait dengan pengambilan keputusan otomatis berkecepatan tinggi. Nah, era sekarang ini banyak keputusan yang diambil oleh organisasi tidak dibuat oleh para manajer atau beberapa manusia. Misalnya kalau kita berbicara terkait dengan Google. Kalian bayangkan ketika misalnya kalian mengetikkan keyword tertentu di Google, kemudian kalian enter dan yang mengerjakan itu adalah manusia. Kira-kira memungkinkan enggak untuk ketika begitu kalian enter keyword tersebut muncul ribuan situs yang berhubungan atau berkaitan dengan keyword yang kalian ketikkan? Itu tidak memungkinkan. Maka perlu pengambilan keputusan otomatis yang berkecepatan tinggi yang menggantikan peran manusia di dalamnya. Nah, maka dimungkinkan hal tersebut melalui algoritma komputer yang secara tepat menentukan langkah-langkah untuk keputusan yang sangat terstruktur. Kita berbicara keputusan yang terstruktur, karena kalau kita berbicara keputusan tidak terstruktur, tidak mungkin dilakukan oleh pengambilan keputusan otomatis berkecepatan tinggi. Semua pengambilan keputusan otomatis berkecepatan tinggi itu pasti berbicara pengambilan keputusan yang terstruktur, yang sangat gampang tanpa perlu analisis khusus. Maka di situ manusia bisa dihapuskan dari rantai keputusan. Karena kalau manusia yang menangani lamban, seperti yang tadi saya sampaikan ketika kita berbicara misalnya Google tadi ya. Ketika kalian ketikkan keyword di Google, kalau yang ngerjain itu adalah manusia, maka tidak akan muncul ribuan link atau ribuan site yang berkaitan dengan keyword yang kalian ketikkan. Itu maka di sini dicontohkan mesin mencari Google.
Mereka bisa menampilkan URL dalam waktu rata-rata setengah detik. Coba bayangkan kalau itu yang mengerjakan manusia, nggak mungkin bisa menampilkan URL dalam waktu rata-rata setengah detik. Dan Google itu bisa mengindeks lebih dari 500 miliar halaman web. Itu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Itu pasti menggunakan algoritma khusus komputer yang bisa melakukan pengambilan keputusan secara otomatis berkecepatan tinggi. Nah, namun demikian, kalau kita berbicara sistem, berbicara algoritma komputer, maka kita perlu perlindungan khusus untuk memastikan operasi dan regulasinya tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, terkait dengan perlindungan dan operasi regulasi yang tepat ini, secara teknis kita nggak perlu belajar, tapi kalau misalnya perlu diketahui saja bahwa ketika kita menggunakan sesuatu yang algoritma komputer, maka kita perlu antivirus, perlu firewall, sesuatu yang teknis seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem-sistem yang membantu manajer untuk mengumpulkan informasi dan mengolah informasi. Nah, kalau kita definisikan lebih lanjut, maka sistem-sistem tersebut bisa dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah bisnis intelijen dan yang kedua adalah bisnis analitik. Bisnis intelijen ini merupakan istilah yang digunakan oleh para pemasok hardware ataupun software dan juga para konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur inventory, kemudian pengintegrasian, pelaporan, dan analisis data yang berasal dari lingkungan bisnis. Termasuk di dalamnya adalah big data. Nah, infrastruktur dasar ini mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, dan membuat informasi yang relevan yang tersedia bagi para manajer untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian kalau kita berbicara bisnis analitik, ini merupakan istilah yang didefinisikan oleh para pemasok sama software dan hardware yang lebih menitik beratkan pada alat bantu dan teknik untuk menganalisis dan memahami data. Jadi keywordnya adalah bisnis intelijen itu adalah penyediaan informasi dan bisnis analitik adalah untuk penganalisisan dan pemahaman data. Jadi bisnis intelijen untuk mengumpulkan informasi-informasinya, kemudian bisnis analitik untuk menganalisisnya. Nah, contoh dari bisnis analitik ini software OLAP, statistik, model, dan data mining dan sebagainya. Nah, intinya adalah bahwa bisnis intelijen dan bisnis analitik ini mengenai pengintegrasian semua aliran informasi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan menjadi satu bagian tunggal serangkaian data keseluruhan perusahaan yang berkaitan secara logis dan kemudian menggunakan pemodelan atau alat bantu statistik dan alat bantu penelusuran data untuk memahami logika dari semua data tersebut sehingga para manajer dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan rencana yang lebih baik atau sedikitnya atau setidaknya mengetahui dengan cepat ketika perusahaan gagal dalam memenuhi target-target yang telah direncanakan. Jadi kalau kita rangkum secara simple bahwa bisnis intelijen dan bisnis analitik ini saling bahu-membahu membantu mengintegrasikan semua aliran informasi menjadi satu bagian untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik misalnya kita kalau misalnya berbicara tentang penyelesaian suatu masalah atau mencari masalah yang muncul dan sebagainya. Ada 6 elemen lingkungan bisnis intelijen. Yang pertama adalah data dari lingkungan bisnis. Kalau kita berbicara data dari lingkungan bisnis, maka kita akan berbicara sumber-sumber data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur yang muncul dari sumber-sumber yang berbeda. Yang mana data-data tersebut perlu diintegrasikan dan diorganisasi sehingga ketika misalnya manajer perlu data untuk penganalisan bisa langsung digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan infrastruktur intelijen bisnis, di mana hal ini berkaitan dengan sistem database yang bisa menangkap semua data yang relevan dalam pengoperasionalan bisnis. Jadi semua data relevan yang bisa digunakan untuk pengoperasionalan bisnis. Dan data ini nanti akan disimpan dalam database transaksional dan bisa digabungkan dan diintegrasikan ke dalam gudang data ataupun data mart yang dimiliki oleh perusahaan yang saling berkaitan. Kemudian elemen yang ketiga adalah seperangkat alat bantu analisis bisnis. Ini merupakan seperangkat alat bantu perangkat lunak software
yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan. Kemudian bisa juga digunakan untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para manajer, dan memungkinkan juga untuk melakukan penelusuran perkembangan dari bisnis dengan menggunakan indikator-indikator kunci dari kinerja. Kemudian elemen keempatnya adalah metode dan pengguna manajerial. Di mana kalau kita berbicara metode, maka ada beberapa alternatif yang bisa digunakan. Yang pertama bisa menggunakan balance scorecard dan juga bisa menggunakan metode yang lainnya. Misalnya tadi selain balance scorecard juga ada manajemen kinerja bisnis yang menitik beratkan pada indikator-indikator kunci bagi kinerja dan analisis strategi industri yang menitik beratkan pada perubahan dalam lingkungan bisnis yang umum. Yang elemen kelima adalah platform pengiriman. Jadi hasil dari intelijen bisnis dan analytical bisnis yang dikirimkan kepada para manajer dan pada karyawan dalam berbagai macam cara bergantung pada apa yang mereka perlu tahu dan untuk melaksanakan pekerjaan apa. Itu platform pengiriman. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah antara muka pengguna atau interface pengguna. Kita berbicara tentang pelaku bisnis tidak lagi terikat pada meja kantor dan desktop mereka. Maka interface-nya itu harus memungkinkan mereka untuk menggambarkan data secara cepat dan merepresentasikan data-data dengan visual yang mempermudah pengguna untuk memahaminya. Nah, itu adalah interface pengguna. Jadi semakin easy to use itu akan semakin memudahkan penggunaan informasi dari bisnis intelijen untuk pengambilan keputusan. Nah, ini adalah gambaran dari intelijen bisnis dan analitik bisnis untuk mendukung keputusan. Kita mulai dari data dari lingkungan bisnis atau data from business environment. Di sini misalnya call center, kemudian website, perangkat mobile, data media sosial, gerai, para pemasok, kemudian pemerintah dan karyawan, data perekonomian. Nah, ini merupakan data-data yang dihimpun dari lingkungan bisnis yang kemudian dimasukkan, diteruskan ke bisnis infrastruktur intelijen bisnis, di mana infrastruktur intelijen bisnis ini berisi tentang database, kemudian gudang data, data mart, platform analitis, dan kemudian diteruskan lagi ke seperangkat alat bantu analitik bisnis. Di sini alat bantu ya, intinya di sini adalah ada alat bantu untuk menganalisis data, bisa menggunakan statistical model, kemudian data mining, OLAP, dan seterusnya. Kemudian setelah dianalisis menggunakan ini diteruskan dengan metode pengguna dan manajerial. Jadi strategi bisnis, manajemen kinerja, balance scorecard, peramalan, dan sebagainya macamnya. Kemudian setelah metode dan pengguna manajerial, maka diteruskan platformnya mau digunakan apa. Setelah itu ke antar muka pengguna dalam bentuk laporan, dashboard, kartu nilai, desktop mobile, portal web, dan media sosial. Ini alurnya seperti ini. Jadi tujuan utama dari bisnis intelijen dan analitik ke bisnis adalah untuk mengirimkan informasi dengan tepat waktu dan real time, akurat, kepada pengambilan keputusan terkait dengan bagaimana mereka memahami dan memutuskan sesuatu secara tepat. Nah, terkait hal tersebut, fungsi utama bisnis intelijen adalah laporan produksi, menghasilkan laporan produksi, di mana laporan produksi merupakan laporan yang telah didefinisikan atau telah disetting sebelumnya yang didasarkan pada kebutuhan spesifik dari industri, misalnya laporan penjualan, laporan produksi, dan sebagainya macamnya, laporan pembelian. Nah, yang kedua adalah laporan yang memiliki parameter. Laporan yang memiliki parameter ini laporan khusus yang memang didesain untuk memberikan informasi terkait dengan hal khusus. Misalnya kalau kita berbicara industri kopi, misalnya coffee shop A di kota A itu biasanya ramai di pagi hari, jangan coffee shop B yang di kota B ini dalam satu unit ya, jadi cabang A dan cabang B. Cabang B di kota B itu kopinya laku biasanya lebih laku ramainya di sore hari. Nah, itu bentuk dari laporan yang memiliki parameter. Nah, hasil temuan yang berbeda ini akan mengarahkan pada misalnya bagaimana perusahaan membuat iklan yang berbeda-beda di tiap wilayah.
Misalnya di kota A iklannya kopi pagi hari, di kota B iklannya kopi sunset gitu misalnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi memiliki parameter sehingga memberikan alternatif yang berbeda untuk menangannya di tiap-tiap kota atau divisi atau departemen atau pabrik yang berbeda atau area yang berbeda. Dan yang ketiga adalah dashboard. Ini merupakan alat bantu visual yang menyajikan data kinerja yang didefinisikan oleh para pengguna. Dan yang keempat adalah ad hoc. Kemudian pencarian atau penciptaan laporan ini memungkinkan bagi para pengguna untuk menciptakan laporan mereka sendiri. Jadi ini khusus yang bisa mereka setting sendiri sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Jadi khusus ya, ini laporan khusus, laporan custom yang bisa mereka gunakan untuk kebutuhan mereka sendiri. Dan yang kelima adalah fungsi penelusuran. Ini merupakan kemampuan untuk berpindah dari tingkat ringkasan yang tinggi ke pandangan yang lebih terperinci. Jadi trace-nya seperti apa itu juga bisa dari sini. Kemudian yang keenam adalah fungsi peramalan, skenario, dan model. Fungsi ini meliputi kemampuan untuk melaksanakan peramalan linier, analisis skenario, bagaimana jika, dan seterusnya. Pengguna bisnis intelijen itu 80% terdiri atas para pengguna santai yang mengandalkan atau membaca laporan produksi. Biasanya dari pelanggan, kemudian karyawan. Nah, kalau kita breakdown lebih lanjut, senior eksekutif atau senior manager itu biasanya menggunakan laporan bisnis intelijen untuk memonitor aktivitas perusahaan sudah sesuai belum sama sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian middle manager dan analisis itu untuk menilai ad hoc, jadi menilai data dari perangkat lunak dan memilah serta membagi data seiring dengan dimensi yang berbeda. Keperluannya untuk apa? Dan untuk para karyawan operasional ini sejalan dengan para pelanggan dan pemasok yang paling banyak menggunakan 80% ini. Sebagian besar mencari laporan-laporan yang sudah dikemas, misalnya laporan peramalan, kemudian kepuasan pelanggan, kemudian loyalty pelanggan, kemudian laporan supply chain, rantai pasokan, dan produktivitas karyawan, dan seterusnya. Nah, ini adalah para penggunanya, 80% karyawan dan pelanggan, 20%-nya adalah karyawan dan pengguna produsen, pengembang IT, super user, business analytic modeler. Ini adalah para penggunanya. Berikutnya adalah contoh pengaplikasian dari bisnis intelijen. Yang pertama adalah analitis prediktif, di mana analitis prediktif ini digunakan untuk memprediksi sesuatu. Nah, caranya dengan menggunakan pola pada data untuk memprediksi perilaku yang akan datang. Jadi data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, misalnya riwayat kredit, pengajuan pinjaman, data pembelian, dan lain-lain, itu bisa digunakan untuk memprediksi penilaian kredit seseorang. Jadi teman-teman kalau misalnya mau KPR rumah, atau teman-teman mau yang paling ekstrim, yang paling menggambarkan sebenarnya KPR rumah ya, atau mau kredit motor atau kredit mobil atau kredit handphone, itu kan ada pengumpulan data oleh sales yang bersangkutan. Nah, itu adalah contoh simpelnya analitis prediktif. Nah, kalau yang paling menggambarkan adalah KPR, karena akan dilihat riwayat kreditnya seperti apa, kemudian pengajuan pinjamannya seperti apa, data pembeliannya seperti apa, sehingga approval untuk KPR itu bergantung pada penilaian kreditnya. Itu yang dinamakan analitis prediktif. Dan yang kedua adalah data visualization atau visualisasi data. Ini membantu pengguna melihat pola-pola dan hubungan yang mungkin sulit dipahami jika disajikan dalam bentuk tulisan. Karena biasanya kalau kita cuma baca tulisan itu kita agak susah dalam memahami suatu data. Maka perlu digambarkan dalam bentuk visual yang lebih menjanjikan, lebih menarik, sehingga lebih mudah untuk memahami sesuatu. Saya teman-teman baca buku sama baca novel atau baca komik gitu kan, misalnya. Contohnya baca komik, maka ketika teman-teman baca komik akan lebih mudah memahami karena ada gambar di dalamnya. Itu contohnya. Dan selanjutnya adalah geographic information system. Ini mengikat data terkait ke lokasi dalam peta. Nah, ini visualisasi data yang lebih
rinci dengan menggunakan Geographic Information System. Jadi menggunakan misalnya terkait analisis potensi pelanggan, maka ketika menggunakan Geographic Information System akan digambarkan peta suatu lokasi di daerah-daerah mana yang penghasil sales terbesar. Itu contohnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke strategi manajemen untuk mengembangkan kemampuan bisnis intelijen dan bisnis analitik. Jadi ada dua strategi yang berbeda dalam mengadopsi kapabilitas bisnis intelijen dan bisnis analitik bagi suatu organisasi. Yang pertama adalah one stop integrated solution atau satu solusi yang terintegrasi untuk seluruh masalah. Dan yang kedua adalah multiple best of breed solution atau berbagai macam solusi yang disediakan oleh beberapa pemasok yang terbaik. Jadi beda ya. Yang pertama itu cuma satu pemasok dengan yang bisa menyelesaikan seluruh masalah secara terintegrasi, dan yang kedua itu memecahkan masalah, berbagai macam masalah dengan beberapa vendor, beberapa software, beberapa aplikasi gitu ya. Jadi beda ya. Yang satu itu satu software untuk seluruh masalah, yang kedua bermacam-macam software untuk menyelesaikan beberapa masalah. Nah, itu dua strategi yang berbeda. Yang pertama, one stop integrated solution ini software yang disediakan itu bisa dijanjikan bisa berjalan optimal pada hardware yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi bisa kita katakan bahwa one stop integrated solution ini merupakan sebuah software yang memang di custom untuk keperluan perusahaan tersebut. Sehingga semua masalah yang dimungkinkan ada di perusahaan tersebut bisa teratasi oleh satu software ini. Itu one stop integrated solution. Jadi memang didesain, memang dibuat, di custom untuk bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada di perusahaan tersebut. Nah, tapi keuntungannya adalah setiap masalah atau setiap mulai dari pengumpulan informasi sampai pengambilan keputusan itu terintegrasi, baik dari senior manager sampai ke manajer operasional atau karyawan tingkat bawah itu terintegrasi karena satu sistem. Jadi karena satu sistem semua terintegrasi, semua warehouse datanya juga terkoneksi sehingga bisa menyelesaikan semua masalah dengan satu software. Tapi kekurangannya adalah perusahaan menjadi bergantung kepada vendor. Nah, ini akan timbul masalah switching cost ketika misalnya perusahaan memutuskan untuk berganti vendor. Biasanya kalau kita berbicara one stop integrated solution seperti ini, maka vendor tidak mau rugi. Mereka pasti akan menghilangkan satu informasi penting terkait software tersebut yang menyebabkan perusahaan tidak mungkin berpindah. Kalaupun mau berpindah, perusahaan vendor lainnya itu tidak akan bisa memaksimalkan software ini. Nah, itu one stop integrated solution. Kemudian strategi yang kedua adalah multiple best of breed solution. Ini merupakan menggunakan banyak aplikasi, menggunakan banyak sistem untuk menyelesaikan bermacam masalah, beda dengan yang tadi ya. Nah, keunggulannya adalah fleksibilitas dan kemandirian yang lebih besar. Jadi kalau tadi yang pertama itu muncul switching cost kalau mau ganti vendor, kalau yang kedua ini enggak masalah mau ganti vendor kapan aja enggak masalah, karena cuman satu atau dua sistem yang diakomodir oleh software tersebut, karena tadi menggunakan banyak aplikasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi lebih fleksibel dan lebih punya kemandirian. Jadi kalau mau ganti vendor juga enggak masalah. Cuman kekurangannya adalah terjadi kesulitan. Berpotensi terjadi kesulitan dalam integrasi. Jadi kalau yang pertama tadi kan dari senior manager sampai manajer operasional, dari pengumpulan informasi sampai pengambilan keputusan itu terintegrasi jadi satu, jadi bisa untuk lebih mudah dalam integrasi. Tapi kalau yang kedua ini susah dalam integrasi karena sistemnya beda, belum tentu kompatibel dengan sistem yang lainnya. Nah, kekurangan yang kedua adalah harus berurusan dengan banyak vendor. Itu tergantung nanti teman-teman kalau bisa ditempatkan di area tersebut memilih yang mana. Sekarang kita masuk ke konstituen atau pengguna intelijen bisnis. Yang pertama adalah manajer operasional dan menengah.
Kalau kita berbicara manajer operasional dan menengah, maka kita akan berbicara semi struktur dan struktur. Di mana manajemen operasional dan manajemen menengah pada umumnya dibebankan untuk mengawasi kinerja bisnis harian dari aspek-aspek penting bisnis. Misalnya terkait dengan penghentian mesin dari divisi pabrik, atau penjualan harian, atau lalu lintas harian pada situs web perusahaan. Nah, itu ada keputusan-keputusan bisnis harian yang dikelola oleh manajer operasional dan menengah. Sehingga sebagian besar keputusan-keputusannya yang mereka ambil cukup terstruktur dan semi terstruktur. Jadi antara terstruktur dan semi terstruktur. Nah, untuk keputusan-keputusan terstruktur dan semi struktur biasanya itu cukup bisa menggunakan sistem informasi manajemen. Karena tadi sifatnya adalah repetisi, pengulangan. Jadi masalahnya sudah masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan SOP, sehingga tidak perlu analisis khusus, tidak perlu evaluasi khusus, tidak perlu wawasan khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka cukup bisa menggunakan sistem informasi manajemen atau menggunakan transaction processing system. Dulu kita sudah pernah bahas TPS. Itu sudah cukup untuk manajer operasional dan manajer menengah. Jadi terkait keputusan terstruktur dan semi terstruktur itu bisa digunakan oleh manajer operasional dan menengah. Jadi cukup menggunakan sistem informasi manajemen. Kemudian yang kedua adalah super user atau pengguna khusus dan juga analisis bisnis. Nah, kalau kita berbicara pengguna khusus dan analis bisnis yang perlu analisis yang tajam untuk menciptakan laporan-laporan khusus mereka sendiri dan menggunakan analitis yang lebih canggih untuk mencari pola data, kemudian untuk merancang model alternatif, merancang skenario bisnis, atau untuk menguji hipotesis tertentu, maka mereka memerlukan yang namanya Decision Support System atau DSS. Di mana DSS ini merupakan platform pengiriman bisnis intelijen untuk mengkategorikan para pengguna tersebut dengan kemampuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tidak terstruktur dan semi struktur. Nah, DSS atau Decision Support System ini menggunakan model matematika dalam analitisnya. Jadi menggunakan pemodelan matematika, beda sama yang tadi ya, yang kalau yang manajer operasional dan manajer menengah cukup menggunakan sistem informasi manajemen. Tapi kalau Decision Support System, dia menggunakan permodelan matematika dan analitis. Di mana beberapa analisis dari DSS ini bisa menghasilkan analisis what if, bagaimana jika, kemudian analisis sensitivitas, misalnya sensitivitas harga, kalau harganya dinaikkan kira-kira pelanggannya akan hilang atau tidak, atau ketika harganya diturunkan apakah akan menarik pelanggan dan sebagainya macamnya. Kemudian ada analisis sensitivitas mundur, kemudian analisis multidimensional dan sebagainya macamnya. Bisa menggunakan all up atau pivot table. Nah, nanti kita akan lihat bentuk contoh all up itu seperti apa dan pivot table seperti apa contohnya. Nah, ini adalah sensitivitas, analisis sensitivitas. Kita lihat di sini, misalnya total fixed cost-nya adalah 19.000, kemudian variable cost-nya harganya 3 per unit 3, kemudian rata-rata harga jualnya 17, kemudian berarti kontribusi marginnya adalah 14. Break even point-nya ada di 1357. Jadi 1357 penjualan. Nah, kalau harganya $14, kalau di atas kan di contoh awalnya yang di atas itu harganya adalah 17. Harga 17 dengan variable cost 3. Sehingga muncul di sini break even point-nya adalah 1357. Ini ya. Nah, ini karena harganya 17, kemudian variable cost-nya 3. Nah, ini bisa digunakan untuk menganalisis sensitivitas harga. Jadi ketika harganya diturunkan, misalnya harganya kita naikkan dulu, harganya naikkan 18. Dengan variable cost-nya 3. Maka break even point-nya akan turun jadi 1267. Atau misalnya kita turunkan harganya jadi 14. Kemudian variable cost-nya tetap 3.
maka kita harus menjual sebanyak 1.727 produk. Nah, ini yang dinamakan analisis sensitivitas. Ketika ada satu angka yang diubah, maka dia akan mengubah angka yang lainnya. Ini perlu dipertimbangkan. Secara lebih lanjut akan lebih detail lagi, misalnya bagaimana misalnya diputuskan untuk menggunakan harga 14, harga jual 14 dengan variable cost tetap 3. Maka 1.727 ini akan menimbulkan masalah lagi. Kira-kira bagian marketing mampu enggak menjual 1.727 dalam waktu 1 bulan misalnya. Itu jadi PR lah selanjutnya. Jadi bahasan selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari pivot table. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini punya database-nya dulu di sini. Nah, kemudian untuk menghasilkan beberapa laporan custom, kita bisa gunakan pivot table seperti ini. Nah, di sini yang dibutuhkan cuma customer ID, kemudian region, dan source-nya, sumbernya. Maka bisa langsung keluar. Jadi tidak sebanyak ini, tapi hanya sekian ini. Jadi misalnya regionnya East, North, South, West. Yang sumber informasinya dari email itu di East cuma 24 dan web 77. Jadi totalnya ada 101. Nah, ini adalah contoh laporan custom yang dihasilkan oleh Business Intelligence. Kemudian kita masuk ke Decision Support for Senior Manager. Jadi ini merupakan sistem mendukung eksekutif atau bisa disingkat Executive Support System (ISS). Beda sama di ISS tadi ya. Nah, ini membantu eksekutif fokus pada informasi kinerja yang lebih penting, yang mempengaruhi keseluruhan profitabilitas dan keberhasilan suatu perusahaan. Nah, ada dua bagian. Untuk mengembangkan ISS, pertama perlu metodologi khusus untuk memahami dengan tepat apakah informasi atas kinerja yang penting bagi suatu perusahaan tertentu yang diperlukan oleh para eksekutif, dan yang kedua adalah perlukah untuk mengembangkan kemampuan sistem untuk mengirimkan informasi tersebut kepada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat. Nah, metodologi yang terdepan yang paling banyak digunakan untuk memahami informasi yang benar-benar penting ini, misalnya salah satunya dinamakan metode balance scorecard. Nah, balance scorecard ini mengukur 4 dimensi kinerja perusahaan. Yang pertama adalah finansial, keuangan, kemudian bisnis proses. Kemudian yang ketiga adalah pelanggan, dan yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Ini adalah 4 dimensi yang diukur oleh balance scorecard. Kemudian di tiap-tiap dimensi balance scorecard ini akan diukur menggunakan KPI, Key Performance Indicator, yang mengukur tiap-tiap dimensi dari keuangan, proses bisnis, pelanggan, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, ini adalah contoh dari balance scorecard, adalah kerangka kerja balance scorecard. Misalnya kita berbicara dimensi keuangan, haruskah tingkat pengembalian atas investasi, hasil keuangan, tingkat pengembalian atas modal, dan seterusnya, atau return on equity. Kemudian proses bisnis, misalnya jumlah aktivitas, terus proses waktu pelaksanaan, rasio kecelakaan, efisiensi sumber daya, dan seterusnya. Kalau di dimensi konsumen, misalnya kinerja pengiriman, kinerja atas kualitas, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, kemudian pengulangan konsumen. Nah, di dimensi pembelajaran dan pertumbuhan, misalnya terkait dengan tingkat investasi, tingkat penyakit, promosi internal, tingkat perputaran karyawan, atau misalnya rasio gender, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari kerangka kerja balance scorecard. Dari tiap-tiap dimensi ini akan diukur dengan menggunakan Key Performance Indicator (KPI). Ada juga metodologi manajemen lainnya yang juga sering digunakan, yaitu Business Performance Management, di mana Business Performance Management ini mencoba untuk menerjemahkan strategi perusahaan, misalnya strategi diferensiasi, strategi low cost, atau strategi cakupan operasi ke dalam target-target operasional. Nah, jadi ketika strategi dan target-target telah teridentifikasi, maka serangkaian KPI, Key Performance Indicator, dikembangkan untuk mengukur progres dalam mencapai target perusahaan. Nah, BPM menggunakan gagasan yang sama, mirip dengan balance scorecard, tapi dengan beragam strategi yang lebih kuat. Nah, kemudian data perusahaan untuk
ISS, untuk Executive Support System, ini menggunakan data-data yang dipasok oleh data internal dari aplikasi perusahaan, misalnya sistem informasi manajemen yang berisi tentang perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan, dan seterusnya, dan juga menggunakan data eksternal. Misalnya data pasar keuangan, data informasi perekonomian, inflasi, data eksternal lain, dan juga data eksternal lainnya yang diperlukan oleh eksekutif senior. Nah, si ISS ini juga memiliki kapabilitas penelusuran atau drill down capabilities yang jika manajer perlu untuk melihat data yang lebih terperinci. Jadi dia akan menggali data secara lebih dalam untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci. Nah, selain itu ada sistem pendukung keputusan kelompok GDSS. Ini berbeda dengan sebelumnya. Ini merupakan sistem interaktif yang memfasilitasi pemecahan masalah yang tidak terstruktur. Kita berbicara tidak terstruktur ya, oleh sebuah kelompok. Jadi tidak secara personal diputuskan oleh senior manager, tapi diputuskan oleh sebuah kelompok yang berisi oleh berbagai macam orang. Nah, dalam memutuskan penyelesaian masalah menggunakan group decision support system, diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak khusus. Biasanya menggunakan ruang konferensi, jadi bisa lintas waktu dan lintas tempat. Bisa lintas waktu dan lintas tempat. Yang dibutuhkan misalnya adalah proyektor, kemudian display screen, software untuk mengumpulkan, meringkat, kemudian mengedit ide dari partisipan dan juga responnya seperti apa. Dan kadang-kadang membutuhkan atau dimungkinkan membutuhkan fasilitator dan staff untuk menyelesaikan group decision support system. Nah, hasilnya akan memungkinkan peningkatan besaran rapat dan juga peningkatan produktivitas, karena dalam sebuah group decision support system dihasilkan oleh banyak orang sehingga rapatnya lebih besar dan juga produktivitasnya lebih baik karena banyak orang yang menyampaikan ide-idenya dan respon-responnya. Dan juga di sini ketika dilakukan group decision support system akan mempromosikan suasana yang lebih kolaboratif dan juga menjamin anonimitas dari pemberi ide. Nah, GDSS ini juga menggunakan metode terstruktur untuk mengatur dan mengevaluasi ide. Nah, keefektifan dari GDSS ini juga bergantung pada keadaan alamiah dari permasalahan dan kelompok serta seberapa baik pertemuan direncanakan dan dilaksanakan. Demikian materi pertemuan hari ini. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di komen, nanti akan saya respon. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Berarti pertemuan minggu depan adalah pra-UAS. Nanti silakan mengerjakan soal yang akan saya share setelahnya. Saya cukupkan. Sukses buat kalian.